sesi 12. Sesi 1. Kaidah agama. Prinsip kaidah agama berisi tentang falsafah dan ajaran-ajaran agama, juga fungsi serta cara menjalani hidup berdasarkan agama. Fungsi filsafat. Filsafat membantu untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan asasi manusia tentang realitas dan lingkup tanggung jawabnya. Cara beragama, yaitu terdiri dari tradisional, formal, rasional, dan metode pendahulu. Sesi 2. Filsafat ketuhanan dan prinsip agama. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama telah hadir. Kebebasan beragama atau keyakinan memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Prinsip pertama adalah keadilan, prinsip kedua adalah ihsan, prinsip ketiga adalah berbuat baik kepada kaum kerabat. Sumber ajaran agama. Sumber ajaran agama mengacu pada kaidah agama yang dianut dan diyakini secara pribadi, namun tetap pada prinsip demokrasi dan kebebasan beragama. Sesi 3. Hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Hakikat adalah individu yang bersifat rasional, yang mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif dan selalu melibatkan dirinya dalam usaha mewujudkan dirinya sendiri dan orang lain. Martabat adalah virtu, keutamaan, norma dasar moral. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Macam-macam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada negara, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan manusia dengan tanggung jawab ada dua, yaitu tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada penciptanya, yaitu Allah. Fungsi dan peran manusia yaitu belajar, mengajarkan ilmu, dan memberdayakan ilmu. Sesi 4. Konsep kemanusiaan dan kitab suci. Kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum tersebut terlihat dari beberapa perbedaan mendasar, yaitu 1. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan aturan hukum merupakan peraturan yang real. 2. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan aturan hukum adalah penjabaran dari ide tersebut. 3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma atau aturan hukum mempunyai sanksi. Sesi 5. Kerukunan antar umat beragama. Dasar-dasar kerukunan. Secara teologis, semua agama mengajarkan damai, kasih, rahmah, menghargai wong liyan. Secara filosofis, manusia pada dasarnya membutuhkan manusia dalam kehidupan bersama. Jika tidak bisa rukun atau bekerja sama, maka tidak dapat hidup. Secara praktis, keragaman adalah keniscayaan, dan maka potensi gesekan atau konflik pasti ada, maka diperlukan rukun. Kebijakan-kebijakan besar untuk menjaga kerukunan beragama yaitu memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama, serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah kerukunan umat beragama. Memberi rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Hak beragama. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya. Tantangan umum keberagamaan adalah liberalisme dan radikalisme. Sesi 6. Konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan baik perintah atau larangan dan memiliki kekuatan sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum agama Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber hukum agama Kristen Katolik yaitu kitab suci, magisterium, gereja, dan tradisi suci. Sumber hukum agama Hindu yaitu kelompok kitab Sruti dan Smriti. Sumber hukum agama Buddha yaitu Tripitaka yang berisi sabda dan ajaran Sang Yang Buddha Gautama. Dan sumber hukum ajaran agama Kristen Protestan yaitu kitab suci.
Sesi 7. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains menurut Baikuni adalah pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar. Melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang krisis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi gejala-gejala alam. Teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. 3 langkah yang dikembangkan oleh Al-Quran yang dijalankan oleh sains hingga saat ini yaitu observasi, pengamatan, pengukuran-pengukuran, lalu menarik kesimpulan hukum-hukum berdasarkan observasi dan pengukuran. Sesi 9. Kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Moderasi beragama secara istilah adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan pemahaman agama yang sangat kaku maupun ekstrim kiri pemahaman agama yang sangat liberal. Tolak ukur moderasi beragama. 1. Seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran. 2. Kesepakatan bersama. 3. Ketertiban umum. Sesi 10. Agama dan solidaritas sosial di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Parmakzis 2018 menegaskan bahwa semua agama menegaskan akan pentingnya solidaritas sosial, sekalipun di era pasca sekuler dalam pandangan agama modern manapun. Solidaritas sosial merupakan suatu kesediaan berkontribusi untuk kesejahteraan orang lain. Instrumen solidaritas sosial ada 2, yaitu konsep tolong-menolong dan konsep silaturahmi. Konsep tolong-menolong menurut Irfan 2017, sebagai makhluk sosial, manusia sudah fitrahnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong. Konsep silaturahmi adalah salah satu bentuk reaksi sosial yang selalu dilakukan setiap hari oleh umat Islam. Sesi 11. Konsep kewajiban dan nilai bekerja dalam diri dan masyarakat. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang terjadi di masa yang akan datang yang timbul dari kegiatan masa lalu entitas ketika terjadi transfer aktiva atau ketika entitas menerima jasa dari entitas lain. Kewajiban bekerja dalam agama. Dalam agama, Tuhan memerintahkan atau mewajibkan manusia di muka bumi ini untuk bekerja. Perintah ini tetap berlaku semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang. Sesi 12. Kemandirian dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan sikap siswa yang tidak bergantung dengan orang lain, serta memiliki tanggung jawab dan berinisiatif. Aspek-aspek kemandirian yaitu tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dan mengendalikan diri. Jenis-jenis kemandirian: kemandirian emosional, kemandirian tingkah laku, dan kemandirian nilai. Bentuk-bentuk kemandirian, yaitu kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial. Tingkat kemandirian, tingkat inklusif dan melindungi diri, tingkat konformistik, tingkat sadar diri, tingkat seksama, tingkat individualistik, dan tingkat mandiri. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.